Salam Cakrawala, UM The Only One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa baru Universitas Negeri Malang tahun 2020. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang layanan bimbingan konseling di kampus kita tercinta. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendirian. Ada dua narasumber yang hadir di tengah-tengah kita. Ada Ibu Dr. Anda Ella Faridatizen. Beliau ini selaku Kepala Pusat Pengembangan Bimbingan Konseling, Karir, dan Kompetensi Akademis Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Baik, sehat. mantap. Berikutnya ada Bapak Dr. Dini Hidayatur Rahman. Beliau adalah salah satu dosen konselor yang ada di P2 BK3A Universitas Negeri Malang. Apa kabar Pak Dini? Baik, Pak Haji. Sehat Pak Dini ya? Alhamdulillah. Tetap semangat, sehat. Semangat, Pak Haji. Oke, baik. Baik Bu Ella, Pak Dini, kita akan membicarakan tentang layanan bimbingan konseling. Mungkin para mahasiswa baru di rumah sudah tidak asing mendengarkan kata bimbingan konseling semasa menjadi siswa SMA dulu. Bimbingan konseling, guru BP, BK. Nah, ini sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud betul konselor? Apa sih sebenarnya dimaksud dengan layanan bimbingan konseling ini Bu Ella? Oke. Monggo. Terima kasih Pak Haji. Iya, seperti yang dikatakan Pak Haji tadi, bahwa sebenarnya istilah bimbingan dan konseling itu kan bukan istilah yang asing bagi kita ya. Teman-teman mahasiswa baru juga begitu, karena pada waktu di SMP, SMA, di sana juga ada layanan bimbingan dan konseling. Nah, di kampus kita tercinta juga memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa. Nah, pada intinya bimbingan konseling itu merupakan layanan ataupun bantuan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam proses perkembangannya, sehingga mahasiswa bisa berkembang secara optimal, bisa mencapai kemandirian. Ya, kita tahu ya bahwa mahasiswa itu kalau dilihat dari perkembangannya, mereka itu kan antara masa remaja akhir gitu ya Pak Dini ya, dan juga masa dewasa awal menuju ke dewasa awal. Nah, mereka ini juga membutuhkan pendampingan dalam proses menuju ke dewasa itu tadi. Supaya tidak galau. Iya. Nah, fakta Baik, itu kan demikian kan ya fakta bahwa ternyata mahasiswa itu juga mempunyai potensi ya untuk galau, untuk stres karena ada tugas-tugas macam-macam seperti itu. Benar sekali Bu. Saya kalau ingat-ingat menjadi mahasiswa, terutama mahasiswa baru ini ya, kita bingung karena biasanya di rumah ada orang tua, teman-teman banyak, ya kan. Tapi setelah merantau ke Malang menjadi mahasiswa begitu, kita harus mengerjakan semuanya sendiri. Tugas-tugas akademik juga benar-benar baru. Kadang kita butuh teman. Teman untuk diskusi, untuk ngobrol, atau mungkin sekedar mendengarkan keluhan begitu Bu Ella ya. Dan dalam hal ini layanan bimbingan konseling diperlukan, begitu Bu Ella ya? Iya, betul. Baik. Dengan layanan ini diharapkan mahasiswa itu nanti akan semakin meningkat ya pemahamannya pada dirinya, pemahaman lingkungan begitu ya Pak Dini ya. Dimana kalau kita paham tentang diri, tentang lingkungan, maka diharapkan kalau membuat perencanaan itu bisa membuat secara tepat begitu ya. Potensi-potensi yang dimiliki itu bisa diarahkan perkembangannya begitu ya, sehingga mahasiswa itu nanti bisa mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab. Dan ujung-ujungnya mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Baik. Yang saya tangkap yang menarik adalah ternyata layanan bimbingan konseling tidak hanya untuk memecahkan masalah saja Bu ya. Betul. Mendapatkan layanan bimbingan konseling bukan dalam rangka punya masalah saja, tapi seperti yang dijelaskan oleh Bu Ella, kita juga boleh sharing tentang perencanaan masa depan kita, begitu ya. Mungkin mendapatkan advice sehingga kita bisa merencanakan dengan baik ke depannya dalam perkuliahan ini bagaimana sehingga sejahtera itu tadi Bu ya. Betul. IP-nya bagus, bisa mencapai prestasi yang optimal baik akademis maupun non-akademis. Oke, selanjutnya bicara tentang layanan ini Pak Dini. Secara umum sudah dijelaskan oleh Bu Ella apa sih bimbingan konseling itu. Nah, lebih aplikatif lagi Pak Dini. Sebenarnya layanan-layanan dalam bimbingan konseling ini apa saja? Ya, betul. Terima kasih Pak Haji. Ini yang perlu kita pahami bersama, seperti Pak Haji sampaikan
sampaikan tadi bahwa bimbingan konseling itu tidak hanya membantu adik-adik mahasiswa untuk menyelesaikan masalah, tapi kita punya layanan-layanan lain yang bermacam-macam. Kalau kita klasifikasikan secara umum, kita punya 4 jenis layanan. Yang pertama itu layanan pemahaman diri, kemudian yang kedua layanan pencegahan, kemudian yang ketiga layanan pengembangan, dan yang terakhir, justru yang terakhir ini sebenarnya layanan pengentasan masalah, memberikan bantuan pemecahan masalah. Tapi sayangnya yang lebih dikenal itu justru yang keempat ya, sehingga bimbingan dan konseling itu seperti kalau sakit fisik itu seperti dokter yang membantu pasien untuk sembuh dari penyakitnya, padahal bukan hanya itu, ada 3 layanan yang lain yang Kalau motor itu bengkel gitu. Betul. Baik. Menarik. Jadi teman-teman tidak hanya berfokus pada pengentasan masalah Betul, saja, ya. tapi masih ada 3 fokus layanan bimbingan konseling yang bisa kita manfaatkan. Nah, salah satu paradigma yang dimiliki oleh mahasiswa baru biasanya Bu Ella. Iya. Kalau urusannya sama BK itu pasti dengan anak-anak nakal. Iya. Dengan siswa-siswa yang bolosan, sering terlambat. Nah, itu bagaimana Bu Ella? Apakah pemahaman seperti ini benar dan masih terjadi di kampus Bu Ella? Iya, itu merupakan pemahaman yang salah sama sekali ya, karena layanan bimbingan dan konseling itu bukan menangani dalam tanda petik mahasiswa yang nakal ataupun mahasiswa yang bermasalah. Justru tadi ya yang lebih banyak porsinya itu kan pada untuk mencegah munculnya masalah dan juga untuk mengembangkan gitu ya, untuk mengembangkan diri. Jadi bagaimana para mahasiswa itu bisa mengembangkan dirinya secara optimal. Fokusnya justru di sana. Nah, ini jadinya seringkali bimbingan dan konseling dianggap momok karena dikatakan sebagai tadi ya, tempatnya orang bermasalah. Ini merupakan pandangan yang salah sama sekali. Baik. Berarti tidak perlu takut teman-teman ya. Iya. Tidak perlu khawatir kalau datang menemui Bu Ella, Pak Dini. Beliau ini orangnya sabar-sabar ya. Insya Allah. Jadi bukan Bapak Ibu dosen konselor yang ada di P2 BK3A, bukan tim, kalau bahasa Jawa itu senen-senenan gitu, bukan Bu ya. Tugasnya marah-marahin mahasiswa bermasalah, tidak sama sekali. Ya, begitu. Jadi memang selain mengentaskan masalahnya, kita juga ada layanan tentang pengembangan diri, gitu ya. Jadi tidak harus nakal, tidak harus bermasalah, siapapun boleh datang untuk mendapatkan layanan bimbingan konseling di P2 BK3A UM, begitu. Baik. Kemudian Bu Ella, selain aktivitas utama layanan bimbingan konseling yaitu aktivitas konseling Bu, kegiatan-kegiatan apa saja yang dimiliki oleh P2 BK3A untuk menunjang keempat layanan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dini Bu? Oke, iya, di P2 BK3A maka mahasiswa itu bisa mendapatkan tadi yang disebut pemahaman diri ya. Jadi di P2 BKA itu mempunyai sejumlah instrumen yang bisa untuk mengungkap pemahaman diri mahasiswa, yaitu melalui tes psikologi. Insya Allah Bapak Ibu dosen konselor itu bisa memberikan layanan tes psikologi. Kemudian kami juga memberikan layanan-layanan untuk pengembangan diri, pengembangan karakter melalui pelatihan-pelatihan. Ada sejumlah pelatihan yang biasanya itu diprogramkan secara rutin tiap tahunnya. Yang rutin kita lakukan setiap tahun itu adalah pelatihan sukses menulis skripsi. Ini menarik untuk terutama mungkin untuk adik-adik mahasiswa yang sudah akan menjelang lulus ya. Kemudian ada pelatihan sukses belajar di perguruan tinggi. Ini bisa diikuti oleh adik-adik mahasiswa baru. Kira-kira sasaran dari 2 pelatihan sukses menulis skripsi dan sukses belajar di perguruan tinggi ini siapa ya? Apakah kalau kita harus merasa
belum sukses begitu baru ikut pelatihan ini atau bagaimana? Tentunya tidak begitu ya, karena ini kan prinsipnya itu kan pengembangan begitu kan ya. Baik. Jadi tidak harus menunggu saya tidak sukses, tidak begitu, tetapi bagaimana supaya saya sukses. Berarti intinya siapapun bisa ikut pelatihan ini Betul, begitu Pak Dini ya? betul, ya, Baik, betul, lanjut betul. Pak Dini, pelatihan selanjutnya apa saja? Ada banyak lagi pelatihan yang lain, misalnya untuk mahasiswa yang akan lulus, persiapan memasuki dunia kerja, ada Wah, pelatihan menarik itu. ini. Di dalam pelatihan ini kita dilatih untuk menyiapkan diri untuk bersaing bersaing di dunia kerja, mendapatkan pekerjaan. Baik. Kemudian ada Career Days. Career Days, betul Bu Ella, ya ada Career Days. Nah, kita akan di pelatihan ini kita akan bertemu langsung dengan para praktisi karir-karir tertentu. Berarti memang layanan bimbingan konseling ini menjangkau sampai ke pendampingan karir mahasiswa UM, Bu ya? Kalau perlu dijelaskan gitu Pak, bedanya dua pelatihan ini dan manfaatnya apa untuk mahasiswa? Dua pelatihan ini ya, Career Days dan persiapan memasuki dunia kerja. Kalau pelatihan yang persiapan memasuki dunia kerja ini, pelatihan ini menyiapkan mahasiswa untuk terampil secara sikap, ini ya. Sikap, kemudian juga terampil mempersiapkan diri untuk bersaing dengan para pencari kerja yang lain tentu saja. Ya. Jadi mungkin utamanya fokusnya adalah mempersiapkan mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, beda dengan yang Career Days, yang Career Days betul, yang Career Days ini fokusnya mempersiapkan mahasiswa untuk dapat berusaha sendiri, berwirausaha mungkin. Ada karir-karir tertentu yang praktisi-praktisinya nanti akan kita hadirkan di Career Days. Adik-adik mahasiswa bisa belajar langsung dari para praktisi, mulai dari merencanakan bagaimana mengembangkan usaha ya sampai menjadi besar begitu. Baik. Ya. Menarik sekali Bu Ella, Pak Dini. Jadi kampus kita dalam rangka mempersiapkan karir mahasiswa dan alumninya itu memiliki layanan-layanan yang sudah disampaikan oleh Pak Dini tadi. Ada pelatihan memasuki dunia kerja, kemudian ada Career Days, dan mungkin masih ada beberapa kegiatan lain Iya, betul, dalam rangka betul. menunjang karir mahasiswa dan alumni. Begitu Bu Ella ya. Baik, mungkin ada tambahan Pak Dini, selain 4 pelatihan tadi, ada pelatihan apa lagi? Oke, ya, layanan bimbingan dan konseling seperti tadi sudah dibicarakan itu. Ini yang sudah kita sebutkan, ini masih dua ya, masih karir dan belajar. Betul. Nah, ada area lain yang juga merupakan layanan kita, pribadi dan sosial. Nah, ada beberapa pelatihan yang sifatnya mengembangkan pribadi dan sosial itu, misalnya pelatihan komunikasi, betul. Iya. Pelatihan komunikasi. Asertif, ya. Betul Bu Ella, asertif, kemudian pelatihan komunikasi dalam organisasi, komunikasi akademik. Ya, tentu saja adik-adik mungkin yang belum terbiasa dengan suasana akademik di perguruan tinggi, nah itu mungkin merasa agak canggung ya berhadapan dengan dunia akademik di perguruan tinggi. Kalau di sekolah mungkin belum banyak terbiasa dengan presentasi dan lain-lain. Nah, di kampus akan banyak berhadapan dengan itu. Kami siapkan, ada pelatihannya, bagaimana presentasi dengan baik, ya salah satunya itu. Juga bagaimana berhubungan, berkomunikasi dengan dosen, dengan sesama mahasiswa dan Berarti lain-lainnya. interpersonalnya juga Betul. ditingkatkan melalui latihan ini. Iya. Baik, Iya. Bu Ella, Pak Dini, saat ini menyambung dengan topik pelatihan yang terakhir, semuanya serba daring, serba online. Adik-adik akan dilatih komunikasi. Nah ini apa ada penyesuaian formula begitu Bu dalam rangka pelatihan komunikasi digital mungkin ya? Oh, betul, ya, Apa ya, ada ya. program-program tambahan P2BK3A ini dalam rangka mempersiapkan mahasiswa kuliah online Bu? Iya. Enggak, Pak Dini. Ya, ya. Terima kasih Bola. Ini yang baru saja kita lakukan. Kemarin ada seminar sudah kita lakukan, willingness to learn. Willingness to learn. Ya, kemauan untuk Itu makanan belajar. apa itu Pak? Willingness to learn ya. ya. Ya, Iya. bisa Nah, dijelaskan sedikit itu tentang apa Pak Dini? Ya, ya, Pak Haji. Ini dengan kondisi yang seperti ini, belajar daring, apa-apa daring, semuanya daring.
ini ternyata hasil survei mengatakan bahwa kondisi yang seperti ini menurunkan kemauan, semangat mahasiswa, motivasi mahasiswa untuk belajar. Nah kemarin kita respon itu kondisi itu dengan mengadakan seminar willingness to learn ini yang mengeksplorasi apa yang terjadi, kemudian bagaimana mengatasinya, solusinya, supaya willingness to learn-nya meningkat kembali, motivasinya meningkat kembali. Ini salah satu mungkin ke depan juga akan ada pelatihan-pelatihan terkait dengan ini, karena memang kondisi ya seperti ini, sekarang pandemi COVID ini mengubah banyak hal dalam kehidupan kita, salah satunya dalam belajar, Pak Haji ya. Betul sekali. Iya, dan mungkin sedikit saya menambahkan. Iya, Bella. Jadi pelatihan-pelatihan yang disiapkan P2BK3A ini itu dilaksanakan secara luring ataupun daring. Baik. Jadi pelatihan tatap muka di ruangan, kita ketemu secara langsung dengan para narasumber, begitu ya. Nah, karena ini ada pandemik ini, maka apa itu ya dimodifikasi begitu kan ya, kita melaksanakan pelatihan-pelatihan itu juga secara daring. Begitu. Gitu. Baik. Berarti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh P2BK3A itu juga bisa diakses secara daring, Bu ya. Iya, betul. Gitu. Kalau dulu sebelum adanya pandemi ini, semua pelatihan mungkin cenderung dilakukan secara luring atau tatap muka. Tapi setelah ada pandemi ini, pelatihan-pelatihan P2BK3A dirupakan secara daring juga. Tapi jangan khawatir teman-teman, meskipun pelatihannya secara daring ya, esensi materinya tetap sama. Ya, jadi persiapannya juga sudah optimal sehingga teman-teman bisa mengambil manfaat dari kegiatan-kegiatan tersebut meskipun daring. Nah, ngomongin daring ini Bu Ella, bagaimana dengan layanan bimbingan konselingnya? Adik-adik ini kan tersebar se-Indonesia, Bu. Kalau mau konseling dengan Bapak Ibu dosen konselor di P2BK3A, bagaimana caranya Bu Ella? Iya, tadi disebutkan kayaknya itu konseling itu lebih fokus begitu ya, padahal sebenarnya kan bukan gitu ya. Tapi fakta memang menunjukkan begitu ya, bahwa sebagian teman-teman mahasiswa itu membutuhkan layanan konseling. Betul. Nah, sebagiannya ya menghadapi kondisi yang nggak menentu seperti ini itu menimbulkan stres begitu ya, ada masalah, baik masalah akademik, masalah sosial ataupun masalah yang lain. Nah, layanan konseling dalam masa pandemi ini kita melaksanakannya secara daring juga, begitu ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan layanan konseling dari tempatnya masing-masing, begitu ya Pak Dini ya. Teman-teman yang membutuhkan layanan konseling ini bisa mendaftar, begitu ya. Mendaftar, kontak di nomor ini. Di bawah ini? Iya, di nomor ini. Nanti kami sebagai narahubung itu akan mempertemukan mahasiswa yang membutuhkan layanan konseling ke Bapak Ibu konselor yang akan melayaninya. Layanannya kita berikan secara daring. Ya, gitu. sementara ini kita menggunakan platform WA. WhatsApp. Ya. Ya, seperti itu. Baik, jadi gampang sekali teman-teman ya. Kalau mau mendapatkan layanan bimbingan dan konseling dari Bapak Ibu dosen konselor, nanti tinggal menghubungi saja narahubung yang nomornya ada di bawah ini. Kemudian sudah, nanti akan bertemu dengan dosen konselor dan bisa mulai konseling melalui WhatsApp, begitu. Nah, seandainya pandemi ini berakhir, Bu Ella, mudah-mudahan saja cepat berakhir ya. Iya, mudah-mudahan sih cepat berakhir begitu ya. Amin, amin. Tentu saja kan kembali tatap muka kembali Bu Ella ya. Iya. Nah, kalau mau ketemu langsung bagaimana prosesnya Bu Ella? Iya, jadi teman-teman yang membutuhkan sharing-sharing ataupun curhat begitu ya, bisa langsung datang ke gedung H8 lantai 1. Iya, di sana teman-teman bisa ketemu dengan Bapak Ibu dosen konselor ataupun juga teman-teman PCC. PCC. Iya, PCC, Peer Counseling Corner. Ini merupakan wadah teman-teman konselor sebaya. Jadi teman-teman mahasiswa yang mempunyai minat dan concern untuk berbagi dengan teman-temannya itu bergabung di wadah PCC ini, gitu ya. Mereka
bisa memberikan layanan konseling dan juga bisa mempertemukan dengan Bapak Ibu konselor. Baik. Ya, jadi langsung datang ke H8, kemudian mendaftar. Sudah ada sistem untuk mendaftar. Nah, setelah mendaftar, maka di situ Bapak Ibu konselor bisa mengakses data-data mahasiswa dan bisa janjian kapan kita bisa melaksanakan layanan Baik. konseling itu. Nanti layanan bimbingan konseling yang ada di P2BK3 AUM disediakan oleh Bapak Ibu dosen konselor dan rekan-rekan konselor sebaya yang tergabung dalam PCC. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya pada Pak Dini, siapa saja dosen konselor yang ada di UM ini? Ya. Dan bisa dijelaskan sedikit siapa saja teman-teman yang terlibat dalam PCC, Pak Dini? Baik, ya. Tentang dosen konselor, kita ada 8 dosen konselor dipimpin oleh beliau Ibu Dr. Andaela Farida Tizen, beliau kepala P2BK3A. Nah, kemudian ada 7 dosen konselor. Ya, Berarti jadi untuk- latar belakang Nggih. pendidikan para Bapak Ibu dosen konselor itu ada yang dari psikologi, ada juga yang dari bimbingan dan konseling. Lengkap. Lengkap. Nggih. Ya. Dan beliau ini karena dosen konselor, berarti beliau juga sebagai dosen. Ya. Iya. Berarti mengajar di fakultas di bimbingan konseling dan di psikologi, Psikologi. juga berpraktek sebagai konselor di Ya. P2BK3A. Saya kira tidak perlu diragukan lagi tentang profesionalismenya, kemampuan, Insya karena beliau Allah. kan mendidik calon konselor, calon psikolog begitu ya. Baik, luar biasa. Nah, kalau konselor sebayanya bagaimana, Pak Oh Dini? ya. Seperti Bu Ella sampaikan tadi, juga di P2BK3A itu ada PCC Peer Counseling Corner. Ini adalah PCC ini berisi anggotanya adalah adik-adik mahasiswa yang memiliki ketertarikan untuk membantu, untuk berbagi dengan sesamanya. Ya, layanan yang diberikan sama layanan bantuan pemecahan masalah. Kalau ada yang mau sharing, adik-adik tidak nyaman dengan tidak nyaman dengan Bapak Ibu dosen, karena biasanya kalau usianya terpaut agak jauh itu kadang-kadang kurang nyaman kan, lebih suka Sebaya. diskusi dengan yang sebaya. Kami ada PCC di P2BK3A, silahkan boleh datang ke H8 seperti Bu Ella sampaikan, kemudian mendaftar. Ya, bisa sharing, bisa curhat kalau mau dengan kakak-kakak PCC ya, Peer Counseling Corner. Tentu nanti misalnya ada perkembangan tertentu dengan ketika diskusi, ketika sharing dengan kakak-kakak PCC, mungkin ingin lebih dalam lagi sharingnya dengan Bapak Ibu konselor juga boleh, nanti akan diteruskan ke Bapak Ibu konselor. Baik, Istilahnya menarik. di referral. Ah, betul. Dirujuk. Dirujuk ya, betul. Baik, menarik sekali teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman di rumah mau ngobrol dengan konselor sebaya bisa ya, atau mau langsung konseling dengan Bapak Ibu dosen konselor juga dipersilahkan. Atau dua-duanya juga boleh, Boleh. ya. Jadi WhatsAppan dengan teman-teman konselor sebaya, tapi juga ngobrol dengan Bapak Ibu dosen konselor juga dipersilahkan begitu. Baik, terakhir nih Bapak Ibu. Kalau ingin mengupdate informasi tentang layanan bimbingan konseling P2BK3A ini bagaimana caranya? Termasuk mungkin saya tertarik ikut pelatihan yang tadi, Pak. Bagaimana caranya? Monggo Pak Dini atau Bu Ella. Oke, iya, teman-teman bisa membuka webnya LP3. Ya, P2BKA itu merupakan salah satu pusat di LP3, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang. Jadi silahkan diakses itu ya webnya, segala macam informasi yang ada kaitannya dengan bimbingan dan konseling itu insya Allah disiapkan di sana. Baik, berarti. Termasuk kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan akan diumumkan di sana, kemudian proses pendaftaran juga bisa melalui web, disiapkan di sana pendaftarannya. Iya. Ini mungkin jadi pertanyaan yang esensial juga, Bu. Berbayar nggak sih, Bu, kalau ikut pelatihan, konseling itu, Bu? Iya. Gimana, Bu Ella? Iya, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa sebenarnya ini adalah untuk memfasilitasi mahasiswa. Begitu ya, sehingga layanan-layanan yang diberikan oleh P2BK3A ini disiapkan gratis untuk
Gratis. mahasiswa. Ya. Tanpa Iya. terkecuali Bu ya. Betul. Iya. Fakultas apapun boleh Bu ya. Boleh. Siapapun boleh Iya, daftar. iya, Begitu. iya. Sayang kan ya kalau nggak Kalau nggak digunakan, Pak. digunakan. Betul, Iya. betul sekali. Wah, sayangnya saya sudah tidak jadi mahasiswa lagi. Baik. Satu hal lagi saya kira perlu kita tegaskan juga ya Pak Dini ya, bahwa kita-kita ini para konselor itu diikat oleh kode etik begitu ya. Nah, sehingga teman-teman mahasiswa itu nggak perlu merasa khawatir gitu ya, kalau misalnya lo nanti saya cerita-cerita masalah pribadi nanti dicerita-ceritakan ke orang Rahasianya lain. terbongkar. Rahasianya terbongkar. Ya. Enggak ya, karena kita diikat oleh kode etik sehingga kerahasiaan konseli atau mahasiswa yang diberi layanan konseling itu insya Allah kami jaga. Baik. Nggih. Baik. Terima kasih Bu Ella Nggih. selaku Kepala P2PK3 AUM. Terima kasih juga Pak Dini Terima kasih. selaku salah satu dosen konselor yang ada di P2PK3 AUM. Menarik sekali obrolannya. Semoga dari obrolan kita adik-adik di rumah jadi dapat gambaran layanan bimbingan konseling di UM ini seperti apa. Apakah saya bisa untuk mendapatkan layanan itu begitu ya. Dan tentu saja jawabannya bisa dan gratis teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih telah menyimak diskusi kami tentang layanan bimbingan konseling di Universitas Negeri Malang. Sampai ketemu di kampus ya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cakrawala, UM, the only one.